Saudara-saudara, terima kasih telah mengundang saya kemari untuk sebuah kesaksian. Suatu hal yang tak pernah saya bayangkan dalam hidup saya. Apalagi sekarang saya berhadapan dengan kalian-kalian yang berpengetahuan luas. Saudara, saya adalah orang miskin yang tak paham politik. Sampaikan kepada mereka yang tak hadir bahwa saya tak suka politikus. Bagi saya mereka adalah kaum mengkla-mengkle. Tak ada pikiran yang lurus, tak ada sahabat atau seteru. Semua hanyalah alat menggapai kekuasaannya. Saudara, waktu itu ketika umur saya 20 tahun, seharusnya saya telah lulus sekolah. Akan tetapi karena kedua orang tua saya miskin, dengan terpaksa saya berhenti sekolah. Malam hari hujan gerimis, tepat di depan teras rumah. Dari kejauhan saya melihat segerombolan orang membawa senjata memasuki rumah warga, termasuk rumah saya. Saudara adik PKI. Saudara-saudara paham? Omongan seperti ini adalah vonis mati kala itu. Nyali saya menciut, muka saya pucat pasi. Saya bilang kepada mereka, Bapak salah tangkap. Memang saudara, saya pernah diajak untuk ikut parpol. Akan tetapi saya menolak. Sebab saya punya kepentingan yang pragmatis. Warga di desa bisa turun ke jalan, ke sawah-sawahnya sendiri, itu sudah cukup. Tak ada harapan lagi pada partai-partai berkekuasaan. Saudara, saya yakin mereka salah tangkap. Bapak salah tangkap. Nama saya Meler, bukan Teler, Bapak. Saudara, nyawa pada saat itu sama seperti barang, kata mereka. Bagaimana bisa seseorang seperti saya disamakan dengan barang? Sesosok tubuh yang tak bernyawa sekalipun tak pantas disamakan dengan barang, apalagi saya. Saudara-saudara, saya punya hak atas diri saya sendiri. Malam hari, saya dibawa ke sebuah truk yang membawa saya ke pinggiran kota. Sesampainya di gudang tersebut, saya dijerumuskan seperti bangkai anjing ke kali. Di dalam gudang yang pengap, saya melihat segerombolan orang duduk dengan tangan terikat. Sebagian dari mereka saya kenal. Mereka adalah seorang petani yang miskin, yang buta hut dan buta politik. Bagaimana bisa menjadi lokomotif penumbang suatu rezim? Ketika saya jongkok, samar-samar saya melihat genangan darah di lantai. Bau amis itu tercium. Tiba-tiba dari atas balkon saya melihat tentara berbaris ngokang senjata. Saudara, saya bergidik. Melihat orang-orang dihujam dengan timah-timah panas.
Tubuh mereka jatuh ke lantai. Darah-darah mereka membanjiri lantai hingga seluruh orang dewasa. Disinilah, di negeri yang kalau dipertemukannya antara dewa dan matahari, tangis kehilangan makna. Air mata ini kering. Tak ada gunanya menangis ketika melihat sekawanan orang ditembak seperti sekawanan anjing yang menyerang virus rabies. Oh saudara, nyawa mereka tak ada artinya lagi. Darah mereka menjadi saksi akan kejaman politik. Saudara, belum sempat saya membuka mata, tiba-tiba berodongan peluru menghujam tubuh mereka. Apakah ini politik? Apakah harus ada korban lagi? Belum puaskah mereka? Darah-darah yang tertumpah itu belum cukup untuk mereka. Saudara, saya berusaha menyelamatkan diri saya. Saya selalu berdoa kepada Tuhan agar ada seorang penyelamat yang memberi pencerahan kepada mereka bahwasannya ini hanya berbeda dalam pandangan politik. Perbedaan ideologi tak mesti dengan baca membantai. Bukankah berkuasa adalah takdir untuk membawa kita semua ke dalam kehidupan yang damai, yang harmonis dan sejahtera? Saudara, saya yakin apabila kematian berpisahkan, saya selamat. Kami hanyalah orang-orang berpikiran yang luas. Pikiran kami hanya sederhana. Tak ada lagi yang kami harapkan. Kami hanya ingin hidup, bisa turun ke sawah. Kami ingin bebas, saudara-saudara. Kami ingin bebas karena kami tidak ingin hidup di ketiak tuan tanah.